Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami taklimi Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami taklimi Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang kami taklimi, yang kami hormati, dan sekaligus rasa terima kasih kami kepada beliau Dospem pembimbing kami. Yang pertama Dr. Ahmad Fauzi MPD, yang kedua dosen pembimbing kami Bu Ivon Hafidatil Kirami MPD. Selanjutnya rasa terima kasih dan rasa hormat kami kepada orang tua kami yang telah membimbing kami, yang selalu mensupport kami. Semoga orang tua kita bersama dan guru-guru kita bersama dijaga oleh Allah fi taatin wa afiatin. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini atas nama Muhammad Abdul Qadir dari Prodi Pendidikan Agama Islam atau PAI Fakultas Tarbiyah kelas C. Tujuan kami di sini akan mempresentasikan PowerPoint hasil dari karya tulis seminar proposal kami yang berjudul Implementasi Metode Tartila dalam Mengatasi Interferensi Fonologi Bacaan Al-Quran Santri di Madrasah Tsanawiyah Zainul Hasan 1 Genggong, Probolinggo. Baik, dari judul proposal yang telah kami ajukan dan telah disetujui oleh Dospem serta Kaprodi kami, maka sudah kami susun sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak kampus. Selanjutnya kami akan memaparkan isi daripada seminar proposal kami. Pertama, dari pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah, ada fokus penelitian, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Latar belakang masalah di sini membahas isi daripada latar belakang masalah di sini membahas tentang kemampuan dasar manusia. Itu sudah kami kutip menurut teori Windrich. Di antaranya di situ ada 4 komponen. Pertama mendengar, kedua berbicara, ketiga menulis, keempat mempraktekkan. Seperti itu. Kemudian dari 4 komponen ini, maka yang menjadi titik poin atau fokus tujuan kami terkait kemampuan dasar manusia ini terkait dengan pembicaraan, sehingga muncullah suara. Suara ini disebut fonologi, atau secara sistematika kami susun dengan pembahasan selanjutnya adalah interferensi fonologi. Interferensi fonologi adalah secara definisi pengaruh sistem bunyi lafal dari bahasa pertama terhadap pengucapan bahasa kedua, sehingga mempengaruhi bacaan Al-Quran dari bawaan bahasa pertama ke bacaan bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Fonologi sendiri itu sebenarnya adalah cabang ilmu linguistik yang fokus membahas tentang bunyi-bunyi yang keluar dari ucapan, seperti itu. Kemudian masalah interferensi ini karena terbawa dari kebiasaan bahasa awal atau istilahnya bahasa ibu ke bahasa kedua. Contoh yang latar belakangnya Jawa dan Madura, maka ketika pengucapan bahasa Arab dalam tanda kutip
mengucapkan atau ngaji Al-Qur'an, maka di sini akan terjadi interferensi fonologi. Salah satu studi kasus yang sesuai dengan hasil observasi kami, ada beberapa santri itu membaca kesalahan membaca lafaz a'udzu. Lafaz a'udzu diubah menjadi a'udzu. Secara bunyi dan secara praktek ini sudah jelas salah. Atau dalam surah Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabtsus. Di situ dibaca mabsus, seharusnya mabsus. Nah, kesalahan-kesalahan ini bisa berdampak kepada makna, perubahan makna dalam Al-Qur'an, atau bisa disebut lahan jali, seperti itu. Kemudian lokasi penelitian kami ini di Madrasah Tsanawiyah Zainul Hasan 1 Genggong. Kemudian untuk menanggulangi hal itu, maka menggunakan metode tartila untuk bisa mengurangi interferensi fonologi tersebut sesuai yang telah diterapkan di Madrasah Tsanawiyah. Keunikan yang bisa kami ambil dari penelitian kami setelah kami kumpulkan beberapa kajian terdahulu adalah kalau judul yang kami angkat ini lebih terfokuskan kepada praktek bunyi itu sendiri dan implementasinya atau objek kajiannya kebacaan Al-Qur'an. Tapi kalau penelitian-penelitian dahulu yang sudah kami temukan dan kami kumpulkan itu fokus kepada pengucapan lafal bahasa Arab yang tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Lebih ke ilmu linguistiknya, seperti itu. Sudah kami paparkan secara jelas dan secara gamblang di lembaran-lembaran seminar proposal kami. Kemudian yang kedua ada fokus penelitian. Di sini ada penerapan metode tartila, ada penanganan interferensi fonologi, ada objek bacaan Al-Qur'an. Objeknya bacaan Al-Qur'an santri Madrasah Zainul Hasan Genggong. Rumusan masalahnya ada dua. Pertama, bagaimana bentuk interferensi fonologi bacaan Al-Qur'an santri MTS Zainul Hasan 1 Genggong. Yang kedua, bagaimana implementasi metode tartila dalam meminimalisir interferensi fonologi terhadap bacaan Al-Qur'an santri MTS Zainul Hasan Genggong. Kemudian tujuan penelitian di sini mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana bentuk interferensi fonologi yang telah dialami oleh santri di MTS Zainul Hasan 1 Genggong. Yang kedua, mendeskripsikan dan menguraikan metode tartila dalam meminimalisir interferensi fonologi terhadap bacaan Al-Qur'an santri MTS Zainul Hasan 1 Genggong. Kemudian selanjutnya kajian teori. Di sini kami angkat pertama kajian teori dan kerangka berpikir di PowerPoint kami. Di kajian teori ini ada 3 bab yang kami ulas. Pertama, terkait dengan metode tartila dan dalam pembelajaran Al-Qur'an. Di sini ada 2 subbab. Satu, pengertian metode tartila. Yang kedua, karakteristik dan sistematika materi metode tartila. Kemudian yang B, subbab yang B, interferensi fonologi dalam linguistik. Di sini ada sub-subbab sebanyak 3. Pertama, pengertian interferensi dan kontak bahasa. Yang kedua, interferensi fonologi, definisi dan mekanismenya. Yang ketiga, dampak interferensi fonologi dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian subbab yang C, standar ketepatan bacaan Al-Qur'an dalam tanda kurung tajwid dan makhorijul huruf. Di sini ada 3 sub-subbab yang kami tampilkan. 1, urgensi ilmu tajwid. 2, makhorijul huruf atau artikulasi fonem Arab. Yang ketiga, strategi mengatasi interferensi fonologi dalam membaca Al-Qur'an.
Kemudian selanjutnya kami tampilkan kerangka konseptual atau kerangka berpikir. Yang pertama, sesuai judul tadi, implementasi metode Tartila untuk mengatasi interferensi fonologi terhadap bacaan Al-Quran santri di Madrasah Sanawiyah Zainul Hasan Satu Genggong. Kemudian faktor penyebabnya, faktor penyebab interferensi ini ada 3. Ada 5. 1. Bahasa ibu. 2. Kurangnya latihan. Yang ketiga, minimnya pembelajaran tajwid. Yang keempat, lingkungan bahasa. Yang kelima, usia dan kemampuan santri. Yang kedua, intervensi fonologi bacaan Al-Quran di sini ada 3. Kemudian upaya guru atau ustadz di sini ada 3 untuk menangani hal itu. Pertama, talqin, yakni pemberian contoh. Yang kedua, tashih. Yang ketiga, drill. Kemudian selanjutnya implementasi metode Tartila. Kemudian selanjutnya hasil atau output pembelajaran. Terakhir terkait dengan metode penelitian. Sini ada 4 subbab. 1. Pertama, A. Pendekatan dan jenis penelitian. B. Lokasi penelitian. C. Sumber data dan jenis data. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data. Pendekatan data, pendekatan dan jenis penelitian. Sini kami menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Madrasah Sanawiyah Zainul Hasan Satu Genggong. Kemudian selanjutnya sumber data dan jenis data. Di sini ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer yang kami oleh, yakni hasil penelitian di lapangan melalui wawancara mendalam dengan waka kurikulum diantaranya, kemudian dengan ketua program tahfidz, kemudian dengan ketua program Al-Quran dan santri, untuk bisa menggali informasi terkait dengan metode dan permasalahan yang ada di situ. Ini intervensi fonologi yang kami angkat judulnya. Kemudian yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini merupakan data pendukung yang diperoleh dan didokumentasikan secara resmi. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini ada wawancara. Wawancara di sini wawancara kepada santri, kemudian kepada program tahfidz tadi, kemudian kepada waka kurikulum untuk bisa menggali informasi secara penyampaian data real. Kemudian yang kedua, observasi berdasarkan penelitian di lapangan seperti apa sudah kami cantumkan di bab 1 latar belakang kami. Kemudian yang ketiga, dokumentasi hasil wawancara dan hasil observasi yang kami lakukan. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami simpulkan, dari penulisan seminar proposal kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum dinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.